Desa Kedung Mulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, atau berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Kabupaten Purworejo. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sidomulyo di sebelah utara, Desa Mangunjayan di sebelah barat, Desa Nambangan di sebelah selatan, dan Desa Bendungan sebelah timur. Desa Kedung Mulyo dihuni sekitar 460 kepala keluarga atau sekitar 1.400 jiwa. Sejarah Desa Kedung Mulyo dahulu merupakan salah satu daerah yang berupa kedung atau rawa yang seiring berkembangnya zaman akhirnya banyak warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga daerah ini dinamakan Kedung Mulyo. Wilayah Desa Kedung Mulyo dibagi menjadi 4 dusun, diantaranya Dusun 1, Dusun Jurorejo, Dusun 2, Dusun Soregemen, Dusun 3, Dusun Sumberjo, Dusun 4, Dusun Kedungrejo. Kondisi geografis Desa Kedung Mulyo, 60% wilayahnya merupakan persawahan, menjadi alasan mengapa sekitar 80% warga bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Dengan sisa 20% lainnya bermata pencaharian sebagai perangkat desa, pedagang, wira swasta, dan lain-lain. Dikarenakan Desa Kedung Mulyo memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, menyebabkan daerah ini sering terjadi banjir setiap tahunnya, sehingga menjadi permasalahan bagi warga dan petani setempat. Desa Kedung Mulyo merupakan desa dengan mayoritas beragama Islam, membuat kebudayaan Desa Kedung Mulyo masih banyak yang berkaitan dengan agama Islam. Di antaranya adalah kegiatan selapanan, tahlilan, yasinan, mauludan, khataman, dan lain-lain. Di Desa Kedung Mulyo juga terdapat berbagai fasilitas yang dapat digunakan, antara lain Balai Desa, PAUD, TK, SD,
dan masing-masing dusun terdapat satu masjid atau mushola. Pada program KKN kali ini berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia di era transisi pandemi menuju endemi COVID-19 guna mewujudkan masyarakat yang adaptif dan berdaya. Sebelum merancang segenap program kerja, mahasiswa melakukan riset, observasi, dan wawancara terhadap segenap perangkat desa, tokoh masyarakat, para kader desa, karang taruna, dan warga setempat. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan kesehatan masyarakat, diperlukan suatu kegiatan pemeriksaan warga masyarakat di seluruh kalangan, terutama pada kelompok rentan secara rutin. Seperti dengan mengadakan posyandu atau pos pelayanan terpadu bagi balita dan lansia, posbindu atau pusat pembinaan terpadu bagi masyarakat dengan usia produktif, yaitu 15-59 tahun, yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi faktor PTM atau penyakit tidak menular secara dini. Selain itu, terdapat kelas ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, serta pemahaman mengenai perawatan kehamilan hingga perawatan bayi baru lahir. Dalam ranah pendidikan, agar anak mampu secara aktif berkarya dan berdaya di era perubahan dari pandemi menjadi endemi ini, baik secara individu ataupun kelompok. Dalam menghadapi tantangan zaman, memang diperlukan proses pembelajaran yang mampu mengintegrasikan konstruksi pengalaman kehidupan sehari-hari anak di luar kelas dengan pembelajaran teoritis yang diajarkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta tinjauan literatur yang ada, diperlukan suatu kegiatan untuk anak dengan mengacu pada metode project-based learning. Desa Kedung Mulyo sendiri memiliki mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga ketika memasuki wilayah desa akan melihat hamparan sawah yang sangat luas. Namun, untuk kondisi lingkungan desa Kedung Mulyo seperti kualitas tanah dan air, menurut paparan perangkat desa memiliki pH yang sangat tinggi akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Berdasarkan hal ini, kelompok kami mengadakan sosialisasi edukasi lingkungan dengan mengadakan sosialisasi penanganan hama dan pembuatan pupuk ekoenzim kepada kelompok tani desa Kedung Mulyo yang mampu memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida dan pembuatan pupuk organik yang dapat membantu warga dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, kelompok kami juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau masyarakat lainnya seperti Karang Taruna, Musyawarah Desa, Kerja Bakti, dan lain-lain.